Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan teknisi newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi, apapun itu. Oke bosku, di tangan saya ada servisan box musik yang tipenya ya M408. Oke, dan ini box musiknya box musik Bluetooth ya. Dan kasusnya itu chargernya ya, konektor chargernya rontok. Oke, bisa kelihatan sama teman-teman ya, itu dudukan konektor chargernya rontok semua ya. Nah terus gimana solusinya agar bisa charger lagi? Oke, kita tonton sama-sama ya. Jadi ini ceritanya datang ke saya udah dalam keadaan dibongkar dan dalam keadaan dikeresek di kantong plastik keresek ya. Dibawa-bawa kirain apa gitu ya di kantong keresek. Ternyata pas dibuka ini speaker box musik Bluetooth. Oke, dilanjut kembali bosku. Sudah dilepas kabel-kabelnya dan kita fokus di PCB-nya ya, PCB mesinnya ya. Jadi emang kerusakannya kan di konektor charger ya. Jadi ini pin-pinnya, pin-pin untuk charging ke baterai ya di PCB-nya ini ternyata rontok semua. Nah, itu gimana caranya untuk mengakalinnya? Akalin aja ya. Nah, itu yang saya pegang itu konektor yang baru ya. Oke, itu konektor charger yang baru. Ini datang ke saya dalam keadaan konektornya nggak ada ya, hilang ya. Oke, kita pasang aja ya presisi konektor yang barunya. Pakai blower ya, atau solder uap. Setelannya beda-beda ya setiap solder uap. Ya dirasa-rasa panas aja ya. Jadi yang kayak gini kalau misalkan udah berasap ya, udah ngebul, nah itu udah pas ya, udah cocok panasnya. Biasanya di suhu 300 sampai 400 derajat. Kalau saya ini pakai yang 375 derajat. Langsung plek nempel ya. Saya ini solder uapnya atau blowernya pakai solder uap yang merek Elik ya. Jadi bukan yang analog, tapi ini digital ya. Ada ada angka-angka derajat Celciusnya ya. Gitu. Oke, udah nempel ya, udah nempel ke PCB. Akan tetapi ini nggak bakalan bisa charging. Kenapa? Dikarenakan pin-pinnya udah rontok kan. Nah, terus gimana caranya? Ya kita akalin ya, kita jumper aja bosku. Oke, kita presisikan, kita tambahin timah di pinggir-pinggirnya agar kuat ya. Oke, ini jumper kemana? Ya, kita cari dulu jalur ya. Cari jalurnya pakai multitester. Cari jalurnya sampai ke baterai. Yang mana yang connect. Oke, jadi yang mana yang connect ya, di setelan kali satu atau setelan dioda ya, sampai ke baterai. Kemana nih itu jalurnya ya. Untuk pencarian jalur ya, dikarenakan yang kayak gini-gini nggak mungkin ada skema ya. Susah ya. Jadi kita cari secara manual ya jalur charger sampai ke baterai. Oke. Dan untuk lebih detailnya, insya Allah untuk kedepannya next video saya akan memberikan tutorial cara mencari jalur ya. Mau itu jalur ke pibet
ya, jalur LCD, jalur charging dan lain-lain ya. Oke. Seperti itu ya, itu ada kabel jemperan ya. Kawat jemperan ya. Nah, biasanya itu kawat jemperan itu saya pakai untuk handphone, untuk menjemper satu titik ke titik lain. Nah, di sini saya jemper ke dioda ya. Oke, dan belum ada indikator lampu LED. Harusnya kalau di charging kayak gini harus ada lampu LED menyala ya, warna merah. Oke, kita cek di multitester. Dan di sana multitester ada tegangan ya, itu yang tegangan itu di 5 pin konektor. Oke, dan pin-pin yang 5 itu ya, yang tengahnya ada 3. Nah, yang 3 itu yang tengah nggak dipakai ya, kita pakai yang ujung sama ujung aja ya, yang min sama plus. Oke, min plusnya ya. Oke, min plusnya ya, biasanya ada temennya, dioda. Oke, seperti itu ya penampakannya. Yang di atas itu dioda. Nah, yang plusnya yang dekat sama dioda. Dan yang minusnya biasanya suka nggak ada teman-temannya ya. Yang minnya bisa di sambungin ke kaleng-kalengnya atau ke apa ya, pokoknya yang ground ya, yang grounding bisa ya, bisa dicek di multitester. Jemper aja ke grounding ya, ke ground. Oke bosku, ada jempol. Di sana juga ada indikator lampu LED warna merah, itu menandakan charging ya. Dan kedip-kedip itu menandakan charging. Kalau misalkan udah penuh, biasanya warnanya berubah menjadi hijau ya. Seperti itu bosku. Capek bosku. Seperti biasa bosku, ngedit malam-malam ya, biar nggak ada suara-suara berisik ya. Kalau siang itu banyak suara berisik ya, jadi ya maklum saya nggak punya ruangan studio. Kalau youtuber yang lain punya ruangan studio yang kedap suara ya. Oke, datang jempol charging ya, ada indikator lampu LED warna merah. Akan tetapi di sini saya goyang-goyang kabelnya, kabel chargingnya, ternyata kadang connect, kadang enggak, kadang connect, kadang enggak ya. Oke, itu berarti belum presisi bosku. Dan di sini yang belum presisinya yaitu yang min ya, yang minus tuh kan bisa dilihat ampere yang nggak ada bosku. Jadi ini belum presisi ya. Dan di sini saya presisi kembali ya untuk yang min ya. Yang minusnya belum presisi ke kaleng-kaleng atau ground-ground yang lain ya. Akan tetapi untuk plusnya udah presisi ya, udah pas, udah cocok ya. Oke, seperti itu. Dan digoyang-goyang kabel, kadang menyala, kadang mati, kadang menyala, kadang mati. Oke, ya maklum lah ya, dikarenakan ini pin-pinnya udah pada rontok ya, jadi nggak presisi ya, maklum ya. Ini juga saya akalin kan, biar connect lagi, biar charging lagi. Oke, seperti itu penampakannya. Ini masih volt. Saya cek pakai digital yang voltase sama ampere itu ya. Oke, di sana ada ya barusan 0,1 terus 0,1 0,2 ampere ya. Tapi hilang lagi. Nah, itu biasanya belum presisi bosku. Oke, dipresisi lagi ya. Oke, setelah dipresisi sudah di tambahin lagi timah ya, terus yang jalur minnya sudah presisi, udah plek ya. Udah pas ya. Oke, kita pasang lagi ya ke mikanya, ke tempatnya. Dan jangan lupa untuk menyolder kabel-kabel untuk ke apa itu, ke speaker ya, kabel-kabel ke speaker jangan lupa. Kalau nggak disolder nanti nggak bakal ada suaranya bosku.
Oke bosku, jangan lupa untuk di subscribe ya dan diklik tanda loncengnya, di like juga dan di share juga ke sosial media, dan di komen juga komen positif ya, jangan komen negatif, komen positif aja. Untuk kedepannya giveaway bosku. Oke, sudah di testing ya, dan sudah dinyalakan barusan ada lampu hijau ya, hijau atau biru ya, itu menandakan hidup ya. Oke, chargingnya sudah beres, konektornya ya. Oke, kita pastikan semuanya terpasang ya. Kita pasang lagi, maaf serak-serak. Kita pasang lagi perangkatnya. Kita pasang dan kita baut. Jangan satupun baut yang tertinggal ya. Kalau yang kayak gini, saya sering mendapatkan ya, saya sering kalau nyervis kayak gini, baut-bautnya nempel di speaker ya. Kan di speaker ada magnetnya, ada magnet. Belepotan bosku. Jadi biasanya saya pernah kebingungan ya, di mana bautnya. Pas saya cek, bautnya pada nempel di speaker ya, di magnet. Ya itu pengalaman saya dulu ya. Oke, dipastikan semuanya kuat ya, presisi bautnya. Jangan sampai ada yang longgar, dikarenakan yang kayak gini biasanya ada vibra ya, ada vibrator getaran dari speaker. Nah, seperti itu penampakannya bosku, speaker bluetoothnya. Nah, itu dia, saya udah nyalain ya, datang jempol. Menyala ya. Barusan udah di charger sebentar ya, pengen tahu nyala enggaknya. Oke, dan kita coba untuk charging nih, charging enggak? Oke, kita cas ya. Biasanya kalau di cas ada indikator lampu LED merah. Oke, di sana kelihatannya bosku ada lampu LED merah dan datang jempol juga, itu menandakan charging. Alhamdulillah. See you next video.